lucunya saya melawan incumbent, tapi yang menawarkan ke masyarakat keberlanjutan tuh kami. Setelah saya pelajari di hukum administrasi negara bahwa DPRD dan pemerintah kota itu sama, equal. Nggak ada posisi di pemerintah kota itu seharusnya. Hah? Saya merasa kok orangnya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga memberikan input yang baik. Ketika saya maju, Pak, ini dikit-dikit saya tanya ke Pak Jokowi, Pak, ini gimana? Kalau memang ini udah nggak kebermanfaatannya ke masyarakat nggak ada, saya akan sampaikan. Bahwa? Ke siapapun, kalau programnya nggak sampai, mau itu ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo, kalau memang ini nggak bisa dideliver. Dari bawah, dari bukan siapa-siapa, dia bisa ketemu galahnya, bisa melenting, gitu loh. Itu kan ini sebagai sosok di bawah Pak Culi dari Makam Haji, sama-sama satu desa sama saya nih. Oke, kita kembali lagi di Total Politik. Wih, dan kita di tempat yang spesial di Rumah Budaya Kratonan. Coba, Ya, lu hampir salah kan lu Iya, gue ngeliat lu dulu. Gue ngeliat gestur lu dulu. Dan di sini bagus sekali nanti di insert ya bagaimana sejarah perjalanan Solo dan juga bagian penting dari sejarah perjalanan Republik. Sama seperti kota Solo ini juga penting, tidak hanya Solonya, tapi Solo menjadi bagian penting dari perjalanan Republik kita dari dulu sampai sekarang. Karena 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Solo ini juga menjadi bagian penting dari kekuasaan di Republik. Oh iya, ada geng Solo. Geng Solo. Iya. Semuanya pernah di Solo dulu. Betul. Nah, kita kan tahu ketua geng Solo sebelumnya siapa? Itu ketua, bukan Dewan Pembina ketua. Ya, dulu ketua umum, terus ketua dewan pembina, sekarang ketua dewan kehormatan. Yo. Ketua umumnya baru. Iya. Ya, merangkap wali kota Solo. Iya, tapi tetap operator beliau. Iya, nggak tahu itu. Kita tanya. Merangkap. Kita tanya, apakah beliau itu dioperatori oleh menjadi operator daripada pembina apa enggak? Ya, kita sudah bersama wali kota Solo terpilih. Ya, sahabat kita. Ya, sahabat rakyat juga. Mas Lespati Ardi. Iya. Selamat Datang di Solo. ya, Sugeng apa namanya? Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Jangan Anda pancing lagi Dinda. Nanti dikasih serangan balik lagi. Iya, gue lupa Sugeng. Aduh, Sugeng apa kan mau ngucapinnya? Gue ingat Sugeng Suparwoto. Masa Sugeng Suparwoto? Ya, Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Gimana Mas Wali? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Nih, Gini aja. Pelantikan katanya mundur ya? Iya, kemarin kan tanggal 6, tapi katanya ada pengumuman dari Mendagri kayak tanggal 20. Karena nunggu sekalian yang putusan MK tapi nggak lanjut. Oh, 20 Februari. 20 Februari. Sempat ada wacana katanya Maret kan? Ya, kan? ada yang bilang Maret, tapi kayaknya kita persiapannya di 20 Februari nanti. Oh, mantap juga ya. Sebelum Lebaran. Sebelum Ramadan, sebelum bulan puasa. Udah siap THR itu kan. Iya. Buat relawan kan. Iya. Yang pusing ini bos, nanti harga bahan pokok, inflasi kita di daerah harus memang karena mau lebaran kan, jadi inflasi kan juga jadi hal yang concern kita nanti. Kalau nggak segera, kita nggak bisa untuk intervensi di harga bahan pokok di setiap kota di Solo, di Indonesia. Jadi ujian pertama wali kota Solo yang baru adalah Harga bahan pokok, inflasi. Ini ya, inflasi Ya, dan Ramadan Lebaran ya? Iya, langsung. Kemarin juga pas suatu kesempatan ngomong sama Pak Mentan, itu juga ngobrol bahwa Pak Presiden udah langsung persiapan nih komoditi kita gimana sampai Lebaran gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi ya kita langsung fokus. Karena ada namanya TPID sama TPIP, tim pengendali inflasi daerah, tim pengendali inflasi pusat. Harus sinkron nih, harga bahan pokok harus terjamin waktu Lebaran. Hehehe, mantap. Itu bos. Teknokratis sekali. Baru belajar. Masih belajar. Gimana kalau dunia permainan gimana? Ini mulai Bermain. Gak ada bos ya. Intinya kerja lah bos. Iya, Kan udah gak ada konstelasi politik, pemilu 5 tahun memang kita saatnya kemarin udah tahun politik di 2024, ini 25-30 ini benar-benar kita fokus untuk kerja-kerja yang nyata lah. Karena udah nggak ada pemilu apa-apa lagi ya. Udah nggak ada pemilu Kalau apa-apa lagi. misalnya wali kota dulu pilkada Solo mungkin aja beberapa waktu kemudian diinterupsi oleh pilkada Jawa Tengah gitu. Ini udah nggak ada ya, udah nggak ada. bareng ya. Jadi benar-benar semua
mungkin kenapa kita pelantikan serentak, mungkin mau ada arahan khusus dari Pak Presiden, pasti program-programnya 5 tahun ini loh. Iya. Itu lebih enak kita juga. Kemarin pas kita nyusun RPJMD gitu ya, rencana pembangunan itu di kota ada direction dari pusat seperti ini. Iya. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi geografis di kota masing-masing gitu. Oke. Nah ini kita mulai naik 1 oktav sedikit ya kita. Politik nih kan. Ngantuk gua bahas yang tadi. Iya makanya, tapi kan harus ada gitu. Iya, Supaya Mas Wali ini ada common ground gitu dengan masyarakat ini kan biar pantas-pantasan ini. Jadi refleksi kemenangan kemarin gimana Mas Wali? Ini kan ada yang bilang ini too good to be true lah. Respati Ardi ini ya kan. Muncul terakhir-terakhir nggak diperkirakan dan akhirnya bisa menang setelah quote unquote rezim PDI di Solo ini udah lama sekali sejak pilkada pertama berlangsung gitu. Apa refleksinya gimana? Respati Ardi kemenangan kemarin, Bro. Refleksinya sih saya mikir bahwa sambil monggo. Mas Wali. Jadi refleksinya ketika kita ini menang begini, justru menurut saya ya, ini memang ya kita patut disyukuri kita menang dengan kemarin dengan susah payah. Tapi dengan kemenangan ini maksudnya ini momentum awal harusnya baru start gitu. Untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini Kota Solo menjadi kota yang dinamis, nggak ada salah satu dominan parpol. Sehingga itu bisa lebih bagus, harus ada diferensiasinya. Gitu. Kalau kemenangan politik ya udah pemilu, tapi ini kan yang ditunggu-tunggu afternya justru bukan ya kemenangan ya satu momentum awal gitu. Tapi kan yang jadi PR yang hari ini sampai saya pusing sampai ini kan ini gimana supaya nanti 5 tahun ini oke, ini gimana? Stabilitas politik juga terjaga gimana? Gitu. Karena kalau dari Jakarta melihatnya nuansa kemenangan Solo ini agak mirip dengan nuansa kemenangan di Depok. Setelah rezim PKS puluhan tahun, tumbang juga. Di Solo juga setelah rezim PDI puluhan tahun akhirnya tumbang juga. Menurut Mas Wali apa yang kemudian membuat masyarakat akhirnya memutuskan, sudah cukup kita ganti wajah yang lain lah. Itu dari refleksinya apa? Kalau menurutku ya, interest masyarakat udah beda-beda, Bro. Jadi begini, kalau kita ngomongin milenial, kita ngomongin Gen Z. Milenial tuh concernnya udah pendidikan, anak, gimana cara merawat anak, mental health, isu-isu kekeluargaan, sekolah murah dan lain-lain tuh kita perlu dorong gitu. Terus kalau Gen Z udah ngomongin lapangan kerja, gimana nanti masa depan saya, bla bla bla. Jadi udah ada perbedaan, nggak bisa kita cara yang dulu dipakai untuk sekarang. Satu ketokohan yang dijual terus-menerus gitu untuk masuk ideologi. Ya terus untuk menjawab tantangan apa? Harus ada yang ditawarkan yang baru. Sebenarnya cuma masalah apa yang ditawarkan ke masyarakat yang baru ini apa gitu. Concernnya udah bagus nih yang yang lalu udah stabil begini, tapi masyarakat mungkin udah mulai kritis, terus next-nya gimana gitu. Kalau nggak ada perubahan kok gini-gini aja gitu. Ya kalau kita lihat sih kemarin berarti ada 50 tahun ke atas yang udah 4 kali vote, itu nggak mungkin pindah pilihan. Ya kemarin yang memang baru 2 kali vote atau sekali vote, yang itu yang memang votersnya ke kami gitu. Kan kalau misalnya ketika yang menang itu berbeda dari incumbent, ini kan kalau kata Ari ini pilkada itu kan evaluasi terhadap incumbency ya Ri ya. Dan incumbent kan maju kan. Ya berarti ada ketidakpuasan dong terhadap kerja incumbent selama ini. Betul. Dan incumbentmu kan namanya Gibran Raka Buming Raka sebenarnya. Iya, tapi gini, Mas Gibran kalau ini mau kan, dibilang Pak paham. Teguh kan sebentar aja. Ya, jadi mungkin Mas Gibran ini merepresentasikan kalau memang kemarin incumbentnya Mas Gibran, ya pasti saya tewas juga kalah. Karena incumbentnya bukan Mas Gibran, itu yang berbeda. Itulah ya jelas lah. Jadi kalau kan apalagi kemarin lucunya saya melawan incumbent, tapi yang menawarkan ke masyarakat keberlanjutan tuh kami. Mudah melanjutkan. Ya itu. Jadi Pak Teguh bukan keberlanjutan Mas Gibran maksudnya? Ya mungkin seperti itu. Dianggapnya mungkin seperti itu. Kenapa program-program 17 titik prioritas yang Mas Gibran sudah buat itu nggak pernah menjadi yang ditawarkan di kampanye di masyarakat. Kalau saya selalu menawarkan itu gitu. Itu. Oh, justru kampanye keberlanjutannya adalah
kandidat yang melawan incumbent. Ini variasi lain lagi. Iya, Ini iya. lucunya di Solo. Iya, ini uniknya gitu ya. Uniknya di Solo itu. Harusnya yang paling sah mewakili melanjutkan Mas Betul. Gibran ya Pak Teguh. Iya, saya juga nggak tahu kenapa kompetitor kemarin nggak menawarkan itu. Iya, iya, iya. Padahal tingkat Masa nggak kepuasan masyarakat Mas Gibran tinggi. Loh. Iya betul, betul. Pak, Anda Yang pura-pura paling nggak tahu, ngomong ya. Gibran tuh harusnya ya beliau, bukan saya harusnya. Tapi karena nggak mau atau mungkin ada penawaran yang berbeda ke masyarakat ya. Berarti Anda lihat memang orang selama ini happy dong sama rezimnya Mas Gibran dong Iya, di Solo. iya tingkat kepuasannya dia terbukti gitu. By data memang tinggi gitu. Tingkat kepuasannya yang dia bangun udah oke, ya tinggal kita aktifasi ngerawat. Iya. Gimana cara udah disiapin ini infranya kayak begini ya tinggal ini. Ini kan hampir sama lah kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo juga hampir sama. Gitu. Iya. Dan kalau kita lihat pilkada, Solo ini kita nggak bisa anggap pilkada daerah biasa, nggak bisa. Ya. Ini seperti yang Budi sempat singgung tadi di awal, Mas Wali, ini adalah salah satu epicentrum politik nasional. Karena yang dipertaruhkan di sini wajah elit nasional, bukan hanya wajah elit lokal di sini. Gitu. Ya kan? Di sini let's say relevansi pertarungan Pak Jokowi dan Bu Megawati menjadi mungkin lebih terasa daripada daerah-daerah lain. Gitu. Battlegroundnya ini lah ya, Iya. salah satunya ya. Iya, yang paling terasa lah dari mungkin setara sama DKI gitu ya, atau daerah-daerah lain yang punya konektivitas langsung terhadap ketokohan-ketokohan di nasional gitu, Mas Wali. Ya. Nah, Mas Wali sendiri ngelihatnya apakah ini menjadi sebuah beban yang berat buat Mas Wali ketika harus menjadi tokoh yang berada di antara gajah-gajah ini. Gitu. Kalau saya sih justru malah itu ya alhamdulillah ya berkah ya, kelebihan lah, bukan jadi beban malah. Oh, justru kelebihan. Ya iyalah, pastilah. Apa nikmatnya di antara Gini, nikmatnya ini gajah-gajah gini, ini? ketika Atau menjadi kita- bagian dari pertarungan gajah ini? Kita punya gagasan dan ide yang itu untuk kebermanfaatan masyarakat. Kita pengen lapangan kerja tercipta, UMKM kita oke dan lain. Ketika kita bisa mengakses ke pemerintahan pusat, saya punya program ini, tentunya itu pasti akan menjadi nilai lebih. Justru ini harus dimanfaatin. Yang memanfaatkan maksudnya bukan saya seorang Respati, tapi masyarakat Solonya nih. Ketika nanti kan Solo ini kan sistem pembangunan rencana RPJMD itu kan dari Musrenbang. Ya. Tiap kelurahan, kecamatan. Ya momentumnya ini dia usulan kan. Udah kecapai nih. Ya berarti kita bisa ngomong ke akses pusat, Pak, warga Solo minta ini. Itu ya harus bisa yang manfaatin harus Kota Solo gitu. Saya di sini nganggap fasilitator. Otomatis kalau dapat endorse dari tokoh nasional, itu saya manfaatin semaksimal mungkin untuk buat masyarakat Solo gitu. Oke. Fokusnya ya fasilitator. Sekarang kan kalau kita fasilitasi Kita orang, manfaatkan saja ya. iya dong. Kalau justru kita malah punya ya. mobil bagus, mau coba mobil kenceng, ya kita manfaatin gitu. Nah, sebelum terpilih, kita pernah diskusi juga kan waktu itu sama kawan kita Pak Mas Andika kan, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Nah, ini adalah menarik. Mas Wali itu berkali-kali bilang kalau saya pun menang ya saya tetap akan bersama PDI Perjuangan gitu misalnya yang menjadi lawan. Si Andika. Ya, enggak, Oh, Mas Wali waktu itu bilang Untuk saya- merangkul. Oh, iya, iya, Karena iya. saya nggak akan menganggap mereka Iya, iya. orang lain karena Iya, iya. tanpa mereka pun Betul. tanpa mereka nggak mungkin pembangunan Solo Betul. optimal, kira-kira verbatimnya Iya, iya, iya. kayak begitu. Nah, pertanyaan saya di saat Mas Wali sekarang memiliki proximity, kedekatan dengan partai perorangan, gimana cara merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini? Apakah akan jadi obstacle atau gimana? Karena Mas Wali adalah wajah dari Partai Partai Perorangan. Perorangan. Iya. Tadi Ketua Umum Geng Solo. Iya. Ketua Dewan Pembina siapa? Insinyur. Joko Widodo. Itu yang kami pahami. Iya, iya, iya. Boleh setuju, boleh enggak. Kalau mau lebih didetailkan lagi, kami juga. Kita bisa sampai satuan 2, satuan 3 untuk masalah ini, Mas Wali. Iya, iya. Iya. Jadi 27 November sampai hari ini itu saya banyak komunikasi sama akademisi, sama para ahli, termasuk salah satunya hukum administrasi negara. Setelah saya pelajari di hukum administrasi negara bahwa DPRD dan pemerintah kota itu sama, equal. Nggak ada posisi di pemerintah kota itu seharusnya. Hah?
Jadi, oposisi gimana? nggak ada oposisi. Kalau secara ini equal, di DPRD ini punya ini sendiri. Kalau secara nasional iya, pasti oposisi di luar pemerintahan. Tapi kan ini kan daerah nggak ada menteri, nggak ada apa-apa. Ini kan dari kepala dinas yang itu di bawah dari pemerintah kota, DPRD dengan penyeimbangnya dan pengawas. Fungsinya sama. Jadi ketika nanti aku bikin RPJMD, mereka juga berhak mengkritisi, berhak memberikan masukan. Kalau di sini namanya pokok pikiran hasil reses mereka. Saya fasilitasi. Asalkan bukan kepentingan partai atau kepentingan kelompok. Untuk memang itu hasil dari reses masyarakat, ada pembenahan fasilitas jalan. Oh ini ada posyandu butuh tambahan gizi, apapun ya kita fasilitasi. Itu kan butuh dapil-dapilnya mereka. Nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kita akan sangat-sangat terbuka. Saya pengen Solo ini open government gitu. Kalau dulu mungkin ada yang saya sampaikan ya di salah satu podcast yang satu lagi ya. Aku sampaikan nih bahwa ada berkas-berkas yang ditumpuk yang kalau partai tertentu nanti dulu deh paling bawah yang diduluin yang partai ini. Kita nggak mau. Zaman Mas Gibran dulu gitu. Iya, zaman Mas Gibran zaman gitu. sebelumnya lah. Zaman sebelumnya lah. Iya. Ya karena Mas Gibran juga diusung juga kan waktu itu. Jadi ya ini. Tapi ya ke depan nih aku pengen nih dari 45 dewan kita ayo duduk bareng. Kalau KPI-nya ini kalau bahasa sekarang tuh IKU namanya. Oh, IKU itu apa? Indikator utama. Oh, oke, KPI lah ya. KPI-nya itu ya ini memang benar dari masyarakat ya gitu loh. Kayak gitu. Ya itulah yang nanti saya ingin rangkul ke semua partai bahkan gitu. Jadi diakomodasinya itu akan jadi aspirasi Melalui dari pokok pikiran yang diusulkan dari DPRD gitu. Oke. Berarti dengan kata lain tidak benar dong kalau orang mengatakan bahwa PDI kalah misalnya, PDI akan dihabisi, PDI akan dilemahkan di berbagai macam tempat dengan kekalahan-kekalahan pilkadanya ini. Kalau saya enggak, jadi saya pengen main fair. Kalau kalian ini tujuannya kebermanfaatan masyarakat ya ayo. Dan sesuai dengan program pemerintahan Prabowo Gibran. Oke. Utama itu. Oh, jadi kalau mau ada aspirasi pun harus sesuai dengan Iya dong. pemerintahan Iya. Presiden Prabowo Iya. ini maunya apa Iya. gitu ya. Saya sampaikan bahwa di Kota Solo tidak ada visi misi selain visi misi Prabowo Gibran. Mantap. Untuk di Solo. Pengennya begitu. Iya. Udah narasinya udah sama kayak apa tau nggak lah? Apa? Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Memang ini anak tangga, Bu. Udah mulai latihan dia. Kan biar nggak ngantuk katanya. Terlalu teknokrat kan. Iya. Jadi gampangnya begitu bos, linear gitu loh. Tapi nggak akan gantian dong PDI ini kan selama ini kan insentif bukan insentif maksudnya apa yang dimaui hampir 100% bisa terfasilitasi karena yang menguasai parlemen dan menguasai eksekutif Itulah. ya dari satu partai. Itulah, gitu kan. makanya jangan sampai kita hanya concern di salah satu kelompok gitu loh. Kotanya nggak seru nanti, nggak dinamis. Yang kritis-kritis juga akan di ini gitu loh. Tapi kalau kita bisa tahu, bisa menjabarkan program nasional ke daerah dan daerah bisa menangkap itu, ya harusnya seneng. Wah, Mas Wali khawatir dong. nggak perlu ya, berarti khawatir. Kenapa? Apa yang harus dikhawatirkan gitu? Tapi Mas Wali, di Solo Raya nggak hanya kota Surakarta ya gitu ya. Ini kan pilkada kali ini nih kayaknya tumbangnya establishment figur. Ya kan di Solo ada Pak Rudi gitu misalnya. Di Boyolali ada Pak Seno gitu misalnya. Seno apa? Pak Seno gede, Pak Seno kecil juga ada, ya kan? Nah kan ada tokoh-tokoh yang selama ini sudah yang memegang akses utama terhadap kebijakan publik dan kekuasaan dan pembangunan di Solo Raya ini gitu. Dan punya networking nasional. Punya networking nasional juga seperti yang Mas Wali punya gitu. Nah, ini dengan pengalaman yang relatif baru di pemerintahan, terus bukan orang yang berasal dari keluarga utama di Solo gitu misalnya. Ini gimana Mas Wali untuk memastikan semua policy dan kebijakan itu akan jadi efektif gitu di dalam konteks ini gitu. Ini kan orang senior yang udah sangat lama, bahkan Pak Rudi ini kan
punya akses langsung ke Bu Mega gitu misalnya. Dan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga. Nggak tahu sekarang. Ya. Akses pasti ada. Akses ada. Iya kan Cuma masalah. mau dipakai apa enggak aksesnya Iya, itu belum tentu. Atau negatif atau positif. Gitu kan. Negatif positif kan syaratnya ada akses dulu. Kalau nggak ada akses Nggak bisa negatif positif. Iya, ya kan? gimana Tali? Ya kalau sekarang kan kita lihat nih Pak Jokowi di Kutai Utara membuka rumahnya ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa hadir gitu, bisa berkomunikasi. Kalau masalah tokoh sih kami selaku saya melihatnya Pak FX Rudi itu adalah tokoh kota yang pernah menjadi wali kota pula, pernah berkontribusi untuk kota, pasti punya gagasan-gagasan. Selama gagasan-gagasan itu masih dalam koridor yang baik, pasti kan kita fasilitasi. Saya tidak menutup komunikasi dengan siapapun, bahkan dengan Pak FX Rudi. Ada beberapa kesempatan di kondangan, waktu Pak FX Rudi juga ada open house, waktu beliau merayakan Hari Raya Natal, saya juga bersama keluarga saya hadir, saya ngobrol juga. Ya, ini kan tentang bagaimana menjaga komunikasi dengan siapapun. Kalau KPI-nya dalam masyarakat, saya rasa nggak ada keberatan lagi. Mas Wali merasa orangnya Jokowi apa nggak sih? Maksudnya aku ini orangnya Jokowi, jadi tindak tandukku itu bisa diartikan adalah tindak tanduk atau blessing dari Pak Jokowi. Gitu. Ya. Mas Wali gimana? Kalau saya sih gini, karena ini, perspektif Anda nggak bebas nilai nih. Ya, ini bebas masyarakat menilai ya. Tapi saya merasa karena Pak Jokowi pun menyampaikan ke saya indikatornya itu bermanfaat bagi masyarakat, ya kamu bisa bekerja dengan optimal. Terserah orang mau menilai orangnya Pak Jokowi, orangnya siapapun. Anda gitu. merasa itu nggak? Saya merasa kok orangnya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga memberikan input yang baik. Ketika saya maju, Pak, ini dikit-dikit saya tanya ke Pak Jokowi, Pak, ini gimana? Kalau nanti saya tanya ke Pak Prabowo, tanya ke Mas Gibran, tanya ke Pak Rudi, tanya ke siapapun ya, terserah orang menilai. Tapi hari ini saya bisa bertanya dengan mudah, Pak, ini ke depan gimana? Bapak kan hampir 10 tahun di Solo berprestasi juga. Dulu pas govern di kota Solo gimana? Ya itu pastilah cara pandang masyarakat gimana. Tapi ketika ada kerumitan ya saya pasti tanya ke senior yang lebih jago yang udah pernah jadi wali kota, apalagi Pak Jokowi kan pernah jadi wali kota gitu. Gitu. Jadi Bukan inilah ya, bukan ya nggak perlu malu-malu mengatakan bahwa, iya kan? Kenapa harus malu gitu? Kenapa harus malu kita ngomongin kan orang? dia, kalau normalnya kan polisi, saya hanya orang Ya, wali karena kota, malunya saya kan orang rakyat. dalam artian gini juga, Mas Wali. Ya. Ini kan jadi liability untuk berbicara kepada kelompok PDI hari ini, mau nggak mau. Ya itu menurut saya ya Kelompok yang sangat besar. Iya. Partai pemenang pemilu masih kan di Solo kan? Partai pemenang pemilu, legislatif juga masih dikuasai. Jadi saya pikir ketika balik lagi KPI-nya itu jelas nih, programnya jalan, ya wes gitu, nggak ada kepentingan apapun. Dan saya juga nyaman dengan Pak Jokowi ketika Pak ini langkah ke depan harus gimana? Ya udah kerja aja yang Kalau baik. misalnya ada syarat gini kan, untuk menciptakan stabilitas, merangkul PDI adalah satu hal yang itu sudah menjadi hal yang necessity, keharusan lah, keniscayaan. Kalau misalnya salah satu syaratnya, Mas Wali ini terlalu Jokowi, kami nggak nyaman berkomunikasi dengan Mas Wali kalau Mas Wali nggak mau melepaskan baju kejokowiannya gitu. Anda gimana misalnya? Iya. Ya yang salah yang itu berarti dia ada emosional, dia nggak bisa nurun egonya. Kalau dia benar-benar memperjuangkan wong cilik, itu harusnya dia bisa menurunkan egonya. Ya, Betul. harusnya. Bagus jawabannya. Aku nggak nyangka nih bagus. Iya. Lebih PDI-an daripada yang tadi, daripada orang yang nggak mau berkomunikasi karena alasan emosional. Berjuangkan ya semuanya lah kita. Karena ini untuk wong cilik. Iya. Kalau untuk wong cilik Anda harus turunkan Iya ego dong. Ini kan masalah cuma ego aja gitu menurut saya. Gitu. Jadi mereka bermusuhan dengan Pak Jokowi itu Nggak tahu bos. Itu bukan anak saya. Itu bukan anak saya bos. Iya. Iya tapi iya. Itu jadi objek wisata baru itu sekarang Jalan Kutai 1 tuh gimana? Nah itu. Asik. Seneng saya tadi pagi juga sama anak cari sarapan di sana, ada gerobak gratis dari Chef Arnold ya. Saya menikmati. Nggak cari sarapan itu Anda diundang datang ke situ. Enggak, Tapi itu juga pertanyaan saya. Anda Mas Wali melihat ini akan jadi potensi dalam tanda kutip matahari kembar nggak di Solo ketika wartawan lebih senang gitu ya Nongkrong di tempatnya Pak Jokowi gitu Daripada daripada Loji Gandrung mungkin gitu, kita nggak tahu ini
Ini kemarin kan saya sama Budi habis ketemu Mas Gibran juga kan. Itu pertanyaan yang sama saya ajuin ke Mas Gibran. Oh, ke Mas Gibran, terus Mas Iya. Gibran gimana? Iya juga ya. Ramai juga beritanya. Ini Mas, Patrick Kluivert mau diganti pun Pak Jokowi ngomong Mas. Kata Mas Gibran, ya off the record juga, ya. Iya nih Bapak nih komentar terus gitu. Mas, wartawan ngapain? Aku udah bilang wartawan ngapain kamu di sini Ya, terus? si Budi malah membela wartawan Oh coba. Mas, gue bilang ini kan kebanyakan kontributor. Iya. Bayangin ya Mas, mereka dapat berita dan beritanya itu dimuat di berita nasional, itu berita daerah, dari daerah bisa jadi berita nasional. Kalau Pak Jokowi ngomong, kalau mereka dimuat, Iya. maka mereka dapat insentif. Insentif. Kalau Iya kan? kalau kotipannya misalnya PJ wali kota atau PLJ Belum tentu naik. belum tentu naik nasional, naik pun di kanal daerah. Kanal daerah. Duitnya nggak segede itu. Nah, itu pasti, Nah, ya si kan? Budi yang jelasin Itu Mas Gibran normal, gitu. ya. Normal, Iya, jadi normal. wajar. Ini cara how the media works. Iya, gitu, iya, dijelaskan. normal. Ini kayak gue jadi Ada gula, ada semut. Betul, Iya. dulu saya nongkrong di pendopo Balai Kota DKI Mas dari pagi sampai sore untuk menunggu itu Iya. karena pasti beritanya naik. Iya, 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 besoknya, paham. besoknya tiba-tiba Mas Gibran ngirim link berita sama gua. Gara-gara Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDI. Nih komentar lagi kan. Nah ini tadi kan kita udah berbicara, Mas Wali bilang wah kita punya akses exposure nasional segala Iya, macam. iya. Tapi ini spotlightnya harus berbagi nih antara Kutai dan Iya. dan Dan- Loji Gandrung ini. Iya, betul. Gimana menurut Mas Wali? Ya, karena saya kan rumangsa nih, kalau orang rumangsa itu bahasa Indonesianya apa ya? Sadar diri. Kita ini kan kemarin didukung oleh banyak orang, ya kan. Jadi masalah spotlight itu ya tinggal prestasi aja nanti gimana gitu loh. Gak ada masalah ketika ramai di sana. Bahkan kalau untuk branding kota Solo nih, misalnya nih Mangkunegoro ke-10 nih, Gusti Bre nih, yang memang harus jadi spotlight untuk kota Solo ketika datangin wisata, saya rela. Gak ada masalah, ini kan yang masalah cuma saya fasilitator. Kenapa harus spotlight ke saya kalau memang itu yang lebih bisa bagaimana menjadi daya tarik nilai dari kota Solo. Yang penting manfaatnya untuk Solo. Manfaat Solo lah. Oh jadi Simple. nggak harus semua tepuk tangan tuh larinya ke Anda. Ngapain, nggak perlu ya? ngapain, kita nggak harus tepuk tangan. Ya filosofisnya kan intinya ya apa ya, sebuah gunung tuh nggak bisa, dia nggak banyak ngomong kalau dia besar ya, dia cukup diem aja menunjukkan dia besar gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut saya orang tepuk tangan tuh nanti ketika memang berprestasi, kalau prestasinya nggak nyampe ya nggak akan tepuk tangan. Dan tepuk tangan dalam politik itu dipilih lagi di pemilu selanjutnya. Makanya. Itu Tapi kan ada tepuk urusan tangan paling nanti real lah. dalam Iya. politik. Ya? Tapi menurut Anda ini jadi benefit buat kota Solo ketika Pak Jokowi bisa jadi Membuat influencernya ya. setiap hari. Udah pasti. Iya, iya. Cara direct langsung aja di sekitarnya, UMKM sekitar. Udah. Apa yang berubah sejak Pak Jokowi Ini baru nganggur ini? Aku pensiun. Pensiun tapi nggak nganggur kalau Pak Jokowi sih ya bener ya. Lebih banyak nganggur kita nih daripada Iya. nganggur. Kata Gus Romi kan Pak Jokowi mau fokus di politik. Iya. Terus. ya kayak sekitarnya ada pedagang, ada yang jualan, ada Dan apa-apa. diperbolehkan? Diperbolehkan, tadi saya pagi lihat ada pedagang es teh di samping, ada orang dagang merchandise, ada dagang jamu. Ya itu secara kecil ya. Nanti kalau memang efeknya itu bisa meluas ya kita lihat lah. Blitar dengan makam. Ya, udah itu bakal ngalahin masjid MBZ lama-lama ini. Tingkat kedatangan wisatawan di sana. Kalau wisatawan banyak bakal difasilitasi nggak situ tuh? Ya iyalah, kalau itu memang menjadi apapun Daya tarik daya ya. tarik untuk kota Solo nih. Karena kota Solo itu nggak punya alam, memang harus ada aktivasi sebanyak-banyaknya. Jadi bisa menjadi salah satu aktivitas ya, kita pasti. Dan akan Pak Jokowi ngerti betul ya memanfaatkan marketing seperti itu ya. Iya. Berarti memang Solo ini bisa jadi itu akan jadi wisata Jokowi ini akan Iya kayak Jombang wisata Gus Dur Iya. Nuwun Sewu Iya. gitu kan. Iya. Ya Semoga. sejarah Ya, nggak hidup apa-apa. gitu kan dari Ketika tadi balik lagi. wisata Jokowi. KPI kalau manfaatnya masyarakat langsung kerasa, bisnis rental jadi oke, stasiun jadi ramai lagi, bandara jadi intensitasnya jadi tinggi, ya dan lain-lain lah. Pasti efek ekonomi tetap ada lah. Gitu. Itu betul kan Tapi kemarin. kan ini kan masih kemarin kan informal kita ketemu sama wakil ketua DPRD Solo kan tadi malam kan itu kan.
yang dari PSI. Oh ya, wakil. Iya. Kalau gua jadi beliau, Bos. Ketua DPR. Gua bikin festival Jokowi di situ tuh. Jokowisme. Jokowisme. Mikir aja. Kalau gua ini saran Mas Dewan kan. Kalau boleh. Pas Dewan PSI. Iya kan? Partai PSI. Kalau boleh Anda bikin situ tuh kan. Iya, mumpung lagi rame ya. Ntar kalau udah sepi kan susah juga. Ini kayak Ponari gitu loh, Bos. Tapi lama-lama kalau makin gila dan makin membludak karena orang kan spekulasi kan datang. Bisa tuh. Iya. Itu harus diseriusin tuh Mas Wali. Iyalah. Udah sempat kepikiran nggak untuk nggak bikin macet supaya nggak mengganggu? Iya. Kan orang juga tetangga ini aduh capek juga kadang-kadang kan. Wisata Jokowi ini Ya kan. dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden kan sepi aja Iya, tuh iya, Kutai 1 dan Sumber itu kan Iya. misalnya kan. Iya. Begitu sekarang kan rame. Ya, itu ya gimana salah satu nih? contohnya ya sekarang Pasar Gede. Jadi orang wisata ke Solo pasti pada pengen ke sana. Ya mau nggak mau harus ada rekayasa lalu lintas, ada studi kajian untuk gimana mengurai kemacetan. Kalau memang nanti dirasa di situ memang udah mencapai itu, sudah ada komplain dari masyarakat, ya pasti kita akan reklin atau rekayasa lalu lintas di sana gitu. Untuk menata lagi. Iya. Ya simpelnya begitu, ketika udah rame ya pasti gejala sosialnya udah mulai tinggi ya nanti kita akan Karena pasti cari di situ solusi. parkir mobil udah lebih padat, udah Iya, ya iya, kan iya. masyarakat gue pikir tuh itu kan jalannya juga nggak gede kan Mas Wali? Iya, nggak gede. Jalan utamanya juga nggak gede kan? Yes, nggak begitu gede. Iya. Ya kita lihat nanti kalau emang ada keluar Tapi masyarakat. biasanya Pak Jokowi keluar tuh jam berapa aja biasanya? Enggak, ini serius. Kayak bisa saya nggak tahu. Ini buat orang yang nonton. Orang kan pengen tahu. Coba kasih tahu tips and trick untuk berwisata Jokowi di Solo. Iya, biar- Karena kemana jam berapa biasa enaknya supaya aku nggak keluarnya jam spekulasi. berapa? Udah kayak ini, Bos. Iya. Lu ingat gak? Apa cerita-cerita orang pergi ke Vatikan, pausnya jam berapa keluar nih? Iya. Dada-dada ini kan? Iya di Basilika kan. Iya. Biasanya jam segini nih Pak Paus. Aduh gitu. Iya, jadi kalau Ini serius nih, ini banyak yang pengen nih supaya daya tarik. menurutku gini, Dan sewalah rental ya kan dari mana? Pak Jokowi ini wong Solo, orang Solo, Solo living lah kalau sekarang lagi. Slow living. Solo living. Mantap. Slow living. Beliau ini kan pensiunan, slow living, tenang. Jadi orang Solo ini beraktivitas biasanya kalau yang slow living ya itu pagi dia beraktivitas, sarapan, jalan-jalan, atau sore sekalian pada waktu sore itu emang dia keluar dari rumah nyiram tanaman, itu memang kegiatan orang Solo. Oh, memang Pak Jokowi itu akhirnya hidup seperti orang Solo pada umumnya? Iya. Oh. Kan kemana ya? Waktu di Jakarta juga seperti orang Solo. Iya, memang orang Solo itu di mana-mana kalau sore Di Jakarta. Jakarta. Iya. Orang Solo kalau sore, kalau ini nih lagi di sore nih, kalau misalnya aku lagi di rumah, ya Pantesan sarungan. saya lihat nih sore-sore jam 4 nih Mbak Sekar udah nyiram-nyiram tanaman dari saya lihat. Iya, by the Iya, way, bener, ini bener. tempatnya Mbak Sekar Tanjung Iya, ya iya. di sini ya, bagus sekali. Anda harus datang ke rumah Budaya Keratonan. Keratonan. Ada museum. Di sini bagus sekali. Oke, Keren. lanjut Pak Soli. Itu tadi. Udah. Udah. Sarannya apa sore? Sore, kalau aku sore sih. Nggak, ini Sama pagi. Ini juklak juknis nih penting Iya, nih. iya, iya. Jangan sampai Jangan orang sampai kita keleleran. datang situ kan nggak keluar kan? Iya, nanti lebih jadi penyakit masyarakat itu. Iya. Ustadz Anwar ini kan. Ya, nanti mungkin saya konsulkan ke beliau juga. Iya. Pak, kemarin kapan. Tapi kalau Kan orang saya pengen- ngelihat patternnya orang Solo tuh keluar rumah tuh ya pagi sama sore. Pagi itu memang kita ya bekerja gitu ya. Ada call center nggak wisata Jokowi ini? Saya belum tahu, nanti saya cari informasi. Tapi serius nih, nanti dinas pariwisata harus ini nih. Siap, siap. Saranku ya. Tutup jam berapa portal tuh? Udah nggak boleh lagi ya, Tom ya. Buka praktek sampai jam 6 maghrib gitu kan misalnya kan. Iya kan banyak di medsos gue lihat foto-foto segala macam. Iya, dan tapi gue kebayang nih, kan nggak selama itu Pak Jokowi keluar. Orang pasti akan ada waktu. Masa di luar nunggu. terus? nungguin orang. Iya. Masuk cuma makan doang sama sholat, terus keluar lagi kan nggak capek bos. Nah, iya benar itu. Tapi by the way Mas Wali ya, Anda masih Gerindra ya? Masih. Saya kader Gerindra. Iya, kan masih akur ya Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan juga masih baik. Bos, nggak ada masalah. Semua jangan dilihat dari partai politik, tapi mana yang bekerja, mana yang bisa mendeliver itu ke masyarakat. Misalnya, Ya, kalau Pak Jokowi tetap populer, ya, masih besar dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam konstelasi politik nasional. Dan Anda kan udah kadung memang jadi wajahnya Pak Jokowi lah ya. ya itu perspektif masyarakat. Ya, kalau ada apa-apa tuh Anda milih Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Saya milihnya Insinyur Soekarno.
Wow. Saya milihnya Akbar Tanjung. Nggak ada pertanyaan yang nggak usah dijawab. Ini kan masalah apa ya? Itu nggak, Anda Ini hari ini Anda nggak akan ini nih masuk ke dalam potensi Nggak lah. dilema yang juga akan saya gini besar, loh. Bu. Saya juga ingat kata-kata Pak Pram yang Gubernur DKI kemarin ya. Dia bilang kan, Pak Pram berani nggak lawan sama Bu Mega gitu? Ya berani kalau emang itu melawan ideologi saya gitu. Ya saya juga akan sampaikan, kalau memang ini udah nggak kebermanfaatannya ke masyarakat Ganda, saya akan sampaikan bahwa ke siapapun. Kalau Termasuk? programnya nggak sampai, mau itu ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo, kalau memang ini nggak bisa dideliver. Tapi selama itu memang kita lihat hari ini, memang beliau-beliau berdua ini memang masih concern terhadap masyarakat, ya pasti saya akan tetap berjalan. Ini Apapun. Ya hari ini kan presidennya Pak Prabowo. Saya kalau memang nanti insya Allah dilantik tanggal 20 kan memang ya itu kan kita kepanjang tangan presiden di kota gitu. Ini saya dapat info mulai sur juga sama Mas Anies kayaknya. Mas Anies. Oh iya, kabarnya Anda terakhir ketemu Mas Anies Di dan nikahannya. ini punya cerita Iya. menarik tuh. Karena dulu kan ya 2017 saya kan adalah di salah satu tim pemenangannya Anies Sandi di DKI waktu saya merantau di Jakarta. Jadi ya kemarin pas ketemu di suatu acaranya pernikahannya Sekar, ya dia nyampein bahwa menyemangati gitu Solo untuk jadi kota yang global, bisa berdaya saing internasional dan nyelamati saya, menyelamati istri saya ya. Baik banget gitu. Pak Anies. Baik. Ya baik, semua baik. Semua kalau mau beraktivasi di Solo sih saya welcome untuk Nah, semuanya gitu. itu pertanyaan berikutnya. Ya. Selama ini kita lihat mungkin Mas Gibran itu kepemimpinannya bisa sangat terasa dan secara statistik itu cukup Bagus. ini ya membuat kota Solo maju Eksponensial, ya? Banget. Tapi kan itu juga pasti nggak lepas dari intervensi pusat. Ya, atau ya. ada kekhususan lah Yes, yang benar. kemudian diberikan kepada Mas Gibran Ya. dan Solo. Nah, ini kan situasi pasti udah berbeda. Pasti. Anda kan bukan anak siapa-siapa. Iya bos, betul. Ya, Tapi Anda ponakan- sepupu Sekar aja kan. Sekar juga kadang-kadang minta tolong, lebih banyak minta tolong. Ada Mas Wali, tolong dong. Gitu, jangan-jangan. Kan ketua tim suksesnya Sekar. Iya. Canggih, Bos. Iya. Ya, gimana Mas Wali? Apa namanya membuat situasi itu kalau kita nggak mau bilang itu tetap sama itu, aku rasa pasti nggak akan sama. Ya, Karena ini Gibran dan Respati Adi pasti beda. iya pasti. Tapi membuat gapnya nggak terlalu jauh itu gimana? Ya, jadi mungkin saya kenapa saya kemarin sempat ngobrol sama teman media, apa nih 100 hari saya pengen berkantor di kelurahan dan lain-lain. Saya akan bottom up. Saya akan dari bawah. Saya akan meyakinkan ke masyarakat bahwa saya dekat dengan masyarakat, pelayanan itu menjadi hal yang utama. Saya bikin time frame kerjanya bahwa kita dari bawah dulu, menengah baru ke balai kota. Jadi saya nggak ingin nggak ada benchmark atau bagi saya nggak ada kayak saya harus melebihi Mas Gibran atau menyamai, saya nggak ada. Gimana caranya ini masyarakat terfasilitasi dari bawah, pelayanannya cepat, kita bisa aktivasi, pertumbuhan ekonomi baik, lapangan kerja tercipta, gitu aja. Gimana membuat Solo tetap menjadi daya tarik nasional Ya. seperti 5 dan 10 tahun Oke, terakhir? jadi gini, Solo ini punya 54 kelurahan, dia punya potensi budaya masing-masing. Dia punya aktivasi di setiap kelurahan yang itu menarik banget sebenarnya kalau kita gali. Itu baru dari kelurahan. Ada 2 pilar budaya, ada Mangkunegaran, ada Kasunanan. Itu juga bisa punya potensi yang bagus untuk bisa menarik wisata nasional bahkan internasional. Jadi saya akan banyak melibatkan para ahli-ahli untuk bisa lebih menarik lagi. Hari ini di Solo ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Saya akan buat Badan Promosi Pendidikan. Itu untuk apa? Supaya orang-orang di luar Jawa bisa mau kuliah di Solo. Kita akan buat Badan Promosi Pariwisata Kesehatan. Di Solo ada rumah sakit kardiologi, ada rumah sakit Triharsi yang bisa stem cell, yaitu untuk semua biar supaya aktivasinya di Solo. Jadi usulan-usulan dari bawah ini yang akan kita dorong terus. Ini sport science kita KKS ternyata di Solo juga. Betul. Kan? Nah, kayak tadi saya barusan kita ngobrol kan, baru ada ternyata kita tahu di Indonesia bahkan alat untuk sport science untuk mengetahui yang untuk fisik seorang atlet itu ada di Solo. Dengan kualitas Eropa ya, Ya, standar Eropa itu, ya. maksud saya
tinggal diaktifasi gitu. Ini kan masalah ngajak komunitas dari bawah, yuk kita seguyung bareng-bareng. Karena mau bagaimanapun kita mencari infrastruktur, salah satu yang paling prima MICE-nya, Ya. stadionnya, Ya. untuk para games-nya. Ya, di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ya Solo lah Solo, ya. ya. Jadi Bahkan mau nggak mau Indonesia. ini jadi daya tarik. Bahkan menurut gue Indonesia. Iya, airportnya, Ya, ya. tolnya. Walaupun Itu- airportnya kita belum ada international flight ya. Kita betul. pengen lagi dorong sampein ke Pak Gub juga untuk bisa kita berjuang Solo bisa dapat international flight. Walaupun itu masuk Kabupaten Boyolali ya. Iya, iya. Tapi efeknya pasti kena Solo. Betul. Nah, izin Mas Oli, ini Ya. yang baru-baru ini saya lihat di TikTok gitu, Mas Respati Ardi ini akunnya kan. Anda ketemu sama Komandan Pacu. Oh iya, agak rame tuh. Udah berapa nih? Ini sampai baru sehari di-upload udah berapa nih? Berapa ratus ribu tuh. Iya, Itu relawan Anda atau gimana sih? Ceritanya Anda banyak banget pakai Komandan Pacul ini. Apakah Iya, ini udah akan 172 carry. bayar royaltinya gimana itu? Intinya kalau saya mikir ya, lihat Komandan Pacul itu spirit ya. Kesamaan nasib udah. Udah sama nas. Iya, dari bawah, dari bukan siapa-siapa, dia bisa ketemu galahnya, bisa melenting gitu loh. Itu kan ini sebagai sosok di bawah Pak Culi dari Makam Haji, sama-sama satu desa sama saya nih. Oh sama satu desa? Iya kan, beliau dari Makam Haji, saya juga dari Makam Haji. Oh. Gitu loh. Jadi ya normal lah kalau kita ngefans. Patusan Anda panggilnya Ardi Korea. ini. Apa? Ardi Korea, Bos. Jadi masalah buat kita, Bos. Udah. Oh gitu. Ya aku pengennya ngeliat By the way, apa pembicaraan Anda sama Komandan Pacul kemarin kok? Ya dia beliau pas cuma dengan kemarin Mangkunegaran kemarin. Itu kayaknya nggak pernah datang kan, baru kemarin itu datang kan ya beliau. Iya, kita nggak tahu malah. Saya baru Dia kan juga baru masuk dalam. Dia kan masuk lingkaran gelanggang ini, ini. gelanggang elit-elit ini. itu kan juga baru. Iya, tadi Sebelumnya di luar pagar nonton. Loh, bro, tahun lalu Jumenengan, gue sama dia datang. Oh iya. Kita sama-sama katro-katro, tapi dia udah ketua IMI Solo kan. Makom udah agak tinggi. Iya, ketua IMI Walaupun Solo barisnya sama baris belakang. Baris belakang juga. ketua IMI Solo sama Pemret Total Politik equal lah. Iya. Dulu. Sekarang beda bos. Ya kan? Ketua IMI lu berarti udah enggak? Ini mau Udah- musab tuh nanti. Aku musab percepat ya, musyawarah cabang percepat. Iya, jangan maruk juga ente. Enggak, Bos. Masa semua jabatan ini kasihlah Ya, Pak kita- Sekar. Nah ngomong bicara soal HIPMI nih, gimana Anda melihat ketum HIPMI sekarang nggak jadi menteri nih? Karena Oh, ini belum iya kan? Iya kan yang dulu jadi menteri nih Bahlil, Pak Bahlil, Lutfi, Pak Sandi, Ya. Pak Lutfi ketua HIPMI ya? Iya, pernah. Iya, Bang Ketua HIPMI ya. Bang Lutfi ya. Erwin Aksa enggak? Ya kan, Erwin Aksa anggota DPR kan sekarang. Di DPR. Tapi kan mostly nih jadi menteri nih yang anggota DPR, si apa namanya patron Anda ini kan panutan Anda Dede Indra wakil ketua Komisi 3 kan? Iya. Nah ini gimana Anda melihat peta perhipmian di Indonesia kayaknya nggak semenjanjikan dulu lagi atau gimana sih ini? Kalau nggak mau dibilang nggak deh. Iya Oke kan? lah. Nggak se apa Prestisius namanya? masa sebelumnya. menjadi anak tangga menjadi menteri kan tadi harapannya gitu kan. Ya, organisasi itu Sebagai kan ini. ya berjalannya pasti nahkodanya di ketua umumnya. Gimana organisasi bisa terlibat aktif, bisa organisasi bisa mendapatkan bargaining lebih itu ya karena ketua umumnya. Gitu. Jadi itu kan masalah konstelasi pusat ya, tapi kalau kita di Solo dari waktu saya jadi ketua IMI Solo ya komunikasi selalu baik dengan pemerintah kota sehingga bisa bantu program apa. Tapi nggak tahu di IMI pusat ya harusnya bisa lebih ini. Tapi kalau saya lihat ya, kalau menurut saya pribadi, kalau kita lihat dengan pemerintahan Prabowo Gibran, nanti saya harapkan HIPMI bisa mengejawantahkan program-program nasional juga bisa. Tapi Anda menganggap Ketum Akbar ini gagal nggak sih? Enggak Dalam konteks ini? Nggak ada kata gagal. Karena kemarin kaderisasi berjalan dengan baik. Kalau kita ngomong organisasi ya, kaderisasi berjalan, program-program juga berjalan. Apalagi kemarin Pak Prabowo menyampaikan minta tolong ke HIPMI untuk seragam anak yang bisa dikerjain juga. Dan saya lihat mitra-mitra makan bergizi gratis juga HIPMI juga bisa kontribusi di sana. Karena banyak program-program Pak Prabowo juga akan melibatkan swasta. Oh, jadi keberhasilannya Ketum Akbar ini bukan dianya jadi menteri, tapi HIPMI-nya bisa lebih terlibat. berdaya membantu menjadi Betul. partner Iya. dari kerja pemerintah ini. Betul. Tapi itu nggak jadi KPI, maksudnya KPI secara kultural dalam organisasi Iya. bahwa ketum harus jadi menteri itu Enggak enggak. lah. Karena yang udah senior-senior Anda kan Mostly.
kayak gitu Iya, iya. trajektorinya ya. Ya namanya kita di suatu organisasi ya, tinggal kita bisa memanfaatkan gimana. Mungkin concernnya berbeda juga, kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi kan yang canggih ketua HIPMI Solo, Bos. Bisa jadi wali kota kan. Ya. Makanya itu pertanyaannya. By the way, nanti playroll Anda dengan Mbak Astrid gimana? Ya kita akan Diparkir apa enggak? Hah? Iya Kita kan playroll kan pembagian Kerja. kan? Division of labor jadi aja lebih cocok. kita selalu kalau dalam Kurang cocok metaforanya play role ini. lebih Iya. oh, playroll itu dititir nanti. Itu lebih ke simulasi kalau play role. oke. Kalau ini Kita- beneran. kita kan ada strength and weakness, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kita tinggal ngelengkapi aja. Kekurangan saya di mana, nanti dilengkapi Mbak Asid. Dia kelebihannya di mana, kekurangan Iya, dia di apa, mana? dilengkapi. Di mana? Ini Kelebihan kan, Mbak Astrid ini kan apa? kita belum govern kan? Iya nggak? Anda udah identifikasi belum kelebihan Ya, Mbak Astrid? jadi ini dari aktivitas 1 tahunnya Mbak Astrid itu kemarin kan concernnya di UMKM. Nanti mungkin dia akan concern di UMKM di sana untuk aktivasi. Dia ada komunitas UMKM, Jawara UMKM namanya. Ya nanti kita bisa aktivasi di situ seperti itu. Concernnya di UMKM dan karena backgroundnya di pendidikan rektor ya nanti bisa di bidang pendidikan bisa memberikan banyak masukan di bidang pendidikan. Gitu. Mantap ya. Tapi adalah tugas lah ya. Iya, Nggak nganggur-nganggur kan amat nanti lah ya. kita kan Kan wakil ini kan seperti Mas Gibran bilang hanya bekerja kalau digunakan katanya. oh, Mas Gibran bilang begitu. Iya. Ya kan memang waswayahe kuno kan. Mas ya. Iya. Jangan pancing-pancing Dinda. Di Jawa bahasa Jawa Iya. mampus lu. Kalau kata Pak Habib ya wakil presiden itu ya ban serp. Kecuali Pak JK. Ya, kalau Pak JK ini ya benar. Lebih aktif daripada presidennya kan. Iya, kalau Pak JK tuh di mobil dia merasa dirinya itu 4-wheel drive. Di ban depan, ban belakang juga ikut kerja. Gitu. Iya. Ya mempercepat pekerjaan Pak Presiden lah. Ya gitu. Ideologinya. Kalau ini Anda akan menggunakan banyak. Ya nanti Ibu tergantung wakil nih. kita lihat kinerjanya. Ya, Anda lebih akan mempergunakan wakil Anda atau Anda akan lebih mendorong memanfaatkan ketokohan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10 ini? Kalau Anda kan terlihat memang sama Kanjeng Gusti kan Akrab. dekat sekali. Karena seumuran kan. nggak seumuran juga, terpaut 9 tahun bos. Iya, jauh sih. Tapi Seumuran sama Mbak Astrid lah. ya. Tapi aku pikir kalau kedekatan dengan beliau itu dia tahu konsep budaya, tahu art, cara menarik pariwisata. Ya selama bisa memberikan kontribusi ya itu pasti akan kita berikan ruang. Begitu pula siapapun. Dengan nanti kepala OPD, dengan dewan pun kalau memang ada usulan-usulan yang bagus untuk kota ya pasti kita Mas fasilitasi. Wali, gini, kedekatan Anda dengan Kanjeng Gusti Mangkunegoro 10 itu dianggap orang. Wah, ini masuk era Respati Ardi, berarti yang dapat atensi ya Mangkunegaran lagi. Iya kan? Nah, ini ada omongan gitu pasti dong ya kan. Ya, pasti Wah, normal ini- lah. Normal. Iya, Gusti Normal. Bre lagi nih yang akan ini nih. Iya. Paten. Gimana menjawab keresahan itu? Yang jelas saya belum dilantik, belum jadi wali kota. Jadi mungkin perspektif itu silahkan karena saya juga belum jadi wali kota ya saya dekat dengan siapapun itu memang hak saya gitu ya. Tapi kalau nanti jadi wali kota saya akan membuka balai kota seluas-luasnya bagi siapapun yang mau hadir mau berkontribusi. Siapapun. Gitu ya. Iya. Terus ya asal cocok tadi sesuai dengan program Pak Prabowo. Iya ya. dong, program Pak Prabowo itu wajib bos, ketahanan pangan tuh kita pengen BUMD nanti. Kan kemarin kan beliau nyampein kalau harga gabah harus dibeli 6.500. Saya pengen BUMD kita tuh punya rice mill, punya penggilingan beras yang bisa membeli harga 6.500. Kita tunjukkan ke Pak Prabowo, Pak. BUMD Solo bisa nih sesuai instruksi Bapak. Oke, tapi dengan melihat potensi MN dan Gusti Bre yang udah masuk ke level nasional bahkan dunia akhirat ini. Kira-kira Gue kayak ikut. ya dunia Gue nggak ngerti kulturnya. global. Ya, gue kultur di Solo kayak apa gitu. Apakah raja boleh Bercandain gitu ya. bercandain gini atau apa? Gue nggak ngerti. Mending gue Iya, menahan diri. boleh lah harusnya kan. Harusnya. Ya. Boleh. Iya, boleh kan ya. Kan ini apa Anda akan memanfaatkan apa nih? Kepopuleran dan kemudaan Ya. dan daya tariknya Ya. Kanjeng Gusti yang sedemikian itu hebat itu
kira-kira ada rencana apa nih buat dimanfaatkan? Jelasnya begini, bahwa saya kemarin pas debat, pas kampanye saya sampaikan wali kota Solo harus bisa jadi brand ambassador kota. Tapi menurut saya, setiap warga Solo itu bisa menjadi brand ambassadornya kota masing-masing. Jadi dengan value nilai masing-masing kelompok, masing-masing status sosial, masing-masing golongan, dia bisa mempromosikan kota Solo pada umumnya. Ketika salah satu tokoh budaya menyampaikan, menunjukkan warisan budayanya bisa menarik. Simpel ya, dalam satu rumah, ketika bapaknya rumah ini punya kedekatan dengan sepupu ponakannya, dia juga bisa menarik kan untuk orang bisa berkunjung. Simpel, sesuai level masing-masing. Jadi saya akan memaksimalkan semuanya. Mari kita promosikan bareng-bareng kota Solo supaya orang luar kota, bahkan orang luar negeri bisa datang ke Solo. Seperti itu. Oke. Mantap juga meskipun standar jawabannya. Kalau Mbak Sekar nggak akan dimanfaatkan? Oh iya dong, fungsi Mbak Sekar ini daya tarik loh. Fungsi Saya datang ke DPR sini itu karena pasti. Mbak Sekar loh. Budaya. Fungsi DPRD semua dewan sama. Semua. Oh Mbak Sekar anggota, iya lupa ya Mbak Sekar anggota dewan. Ya? Iya, anggota dewan semua sama, semua akan mempunyai porsi yang Lu aja sama. lupa di pakai anggota dewan. ngaku-ngaku lagi datang negara masuk. Kita ada 45 anggota dewan. Enggak, karena Mbak Sekar bagi saya beyond anggota dewan, Bos. Nah, Beyond itu lebih bahaya gitu. Aduh, salah mulu nih kita deh. Iya. Oke lah ya. Iya, dan nih satu lagi nih Masih terakhir. Ngelihat Solo ini saya hari ini ya, setelah Pak Jokowi, Mas Gibran, saya udah melihat ini sebagai bukan lagi sebuah kota, tapi national political trajectory. Buat orang yang mau menjadi pemimpin nasional, salah satu jalannya itu lewat kota Solo. Sudah terbukti, sudah teruji. Sudah terbukti, sudah teruji gitu. Bahkan mungkin dengan apa yang terjadi Mas Gibran dan Pak Jokowi, Gubernur DKI pun nggak seefektif ini. Karena Mas Anies gagal. Mas Anies gagal jadi presiden. Itu aja kan buktinya. Ya kan? Kalau Solo ini teruji. Ya. 3 kali pemilu mengantarkan orang menjadi national leader. Kalau mau jadi calon presiden, mungkin Gubernur DKI bisa. Iya. Jadi national leader belum tentu. Iya, jadi RI 1, RI 2 lah. Dan gue merasa di generasi kita, Respati Ardi ini sekarang udah harus dihitung jadi salah satu nama yang paling canggih. Menurut kami berdua nih Belum bener ya? belum kerja, Bos. Enggak, ini di luar masalahnya. Anda nih ya, secara ini ya, political level ya. Iya. Anda ini salah satu yang ada di puncak rantai makanan. Bos. Iya. Aduh, Di bahaya generasi dong. kita ya, generasi kita ya. Iya, cuma bisa memakan tapi nggak bisa dimakan. Iya. Puncaknya itu. Aduh, bahaya. Kalau di bawah, kalau kami kan di rantai makanan paling Paling bawah, bawah. Hanya cuman- bisa dimangsa, nggak bisa memangsa. Iya kan? Kalau Mbak Sekar kan masih tengah-tengah atas lah ya. Bakteri- Kalau Anda ini di puncak rantai makanan nih Pak. Bakteri penguraian dah ini kan. Cuma amuba yang bisa mengalahkan Anda. Nah, tapi gimana Mas Wali melihat fakta itu bahwa apakah nanti nanti akan ditanya orang soal berbagai macam dinamika politik nasional dan memang Dan diminta terlibat ya, untuk terlibat itu kan cawe-cawe. menyadari fakta ini nggak sih? Ya, tentunya dengan kemudahan akses yang saya dapatkan di pemerintahan pusat itu pasti saya faktanya merasakan itu. Enggak, bukan akses ini, trajektori. Ya, Jadi gini, Anda Ya, gini, Anda paham. disematkan kesaktian yang mungkin Anda juga nggak sadar. Orang merasa bahwa kesaktian Anda itu ada gitu. Iya, Sehingga paham, orang paham. minta tolong, kadang-kadang berobat ke Anda gitu. Iya, iya. Kadang-kadang Iya, kadang-kadang gitu Bos, iya. Dan ekspektasi orang nggak mungkin Ardi akan jadi national leader, Iya. bukan wali kota Solo lagi gitu. Setelah ini. Berat nih Bos. berat, Bos. Jadi ini pun aku juga nggak bisa respon banyak ya, karena menurutku trajektori itu sebanding lurus dengan prestasi. Ya kalau nggak bisa berprestasi cuman jadi wali kota, hore, udah habis itu nggak ngapa-ngapain, nggak punya prestasi, ya nggak mungkin mau punya mimpi national leader lah, mimpi jadi apa ya. Solo ini memang magis. Kalau bisa berprestasi di kota Solo, mungkin nanti ke depan itu akan bisa berprestasi di daerah lain. Mungkin ya, nggak ada
satuan yang tetap. Iya. Ini kan cuma mungkin aja gitu. Tergantung nanti dinamika, kan kita nggak tahu. Nyatanya juga suhu politik berubah di Solo dan lain-lain. Itu kemagisan Solo atau kemagisan Jokowi? Orangnya Wong Solo. Magisnya Wong Solo. Karena Wong Solo emang kritis. Wong Solo emang punya intelektual, punya kritis yang bagus lah gitu. Jadi Anda Sini kan saya cuma salah satu orang Solo aja. Bayangin masih banyak kayak orang saya di Solo gitu. Iya. Iya, ini jagoan semua loh. Maksudnya gue gini. Wapresnya orang Solo. Anggota DPR Aryo Bimo, Puan Maharani ketua DPR. Iya ya. Dapil Solo ya. Solo. Bambang Pacul wakil Wong ketua Solo. MPR Wong Solo. Nih, Siapa lagi? Ada Gusti Mangkunegaran yang merupakan keluarganya kerabatnya Pak Prabowo. Presiden Prabowo. ya Solo. Bu Titi. Iya. Iya kan, ini nggak main-main loh gitu. Maksudnya Ya. Epicentrum. sadar nggak sih Mas Wali udah menjadi bagian dari Iya. konstelasi nasional Iya. ini gitu loh. Makanya dengan kesadaran penuh, hari ini pun saya tidak bisa beryuforia menang jadi wali kota, saya nggak bisa beryuforia gitu loh. Makanya kan yang ditunggu kerjanya kayak gimana. Jadi saya dengan kesadaran penuh, saya tahu akan hal itu, ini memang jadi tanggung jawab yang berat, ya berarti harus kerja beneran gitu. Ini itu. Kalau saranku ya Mas Wali, Iya, kalau iya. ditanya kayak gini lain kali jawabannya gini aja. Oh apa? Nggak mikir aku. Copras, Oh, nggak ada, nggak kepikir. Kok tanya saya? Iya, aku nggak tahu. Aku kerja. Terima Itu baru kasih. sukses tuh Mas Wali. Terima kasih. Matur nuwun Mas Wali. Terima kasih Mas Wali. Ya dan jangan lupa Anda kalau ya datang ke Solo makan enak di sini. Makanan paling enak, 3 makanan paling enak versi Respati Ardi. Soto timlo lidah goreng. Paten, nih, Foto malam dulu. ini udah dijanjikan kita sama Raja nih. Apa? Lidah goreng ini kan. Oh harus dong. Iya, Udah iya. dijanjikan. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Tadi kan si Cakra tuh yang yang nyanyi. harus komin kan wali kota, kalau Raja kan Raja kan bebas, kadang lupa. Tita kan. Ya nggak bisa kita tagih Raja. Nggak bisa. Betul. Tapi yang pasti kita bisa saran ke Anda kalau Anda ke Solo, Anda belajar sejarah Solo dan belajar sejarah bangsa itu di Rumah Budaya Keratonan. Itu bagus sekali. Oke. Thank you Mas Wali Turun. Ardi. Enjoy Matur nuwun, Solo. Mas Adi, selamat bekerja ya. Ya, terima kasih. Selamat. Terima kasih, mohon doanya. Ya, nggak malu jadi orang Jokowi kan? Tetap saya orang Jokowi. 100% Jokowi semua. 100% Jokowi, 100% Solo, 100% Indonesia. Ah. 100% NKRI. Oke, sampai jumpa lagi dah.